Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kiki Putri Apriliani dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya kelas PSIK 6A. Nah, video kali ini saya ingin menyampaikan tentang keperawatan paliatif, yaitu pengkajian berkabung. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, untuk yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian perawatan atau pengkajian berkabung. Nah, alat ini atau pengkajian berkabung ini digunakan untuk menilai kesedihan seseorang karena adanya kematian atau kehilangan. Nah, alat ini dikembangkan oleh M. Catherine. Nah, tujuannya adalah pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah kesedihan atau berkabung si pasien ini rumit atau tidak. Oke, untuk selanjutnya yaitu persiapan. Nah, di persiapan ini kita mempunyai 7 poin. Yang pertama, pastikan pasien atau keluarga dalam kondisi yang tenang dan sesuai kontrak waktu. Yang kedua adalah bila dalam kondisi cemas, gelisah, dan mood buruk, maka kegiatan diundur. Yang ketiga, bila pasien adalah anak-anak, maka harus ada pendampingan dari orang dewasa atau orang yang lebih tua. Keempat, jelaskan tujuan, kegiatan, dan jaga privasi pasien dan keluarga. Yang kelima, berikan suasana yang nyaman. Yang keenam, perawatan senantiasa memperhatikan perilaku dan komunikasi terapeutik. Yang ketujuh, lihat siklus untuk melihat perubahan psikologis pasien yang dapat dijadikan pedoman awal tindakan pengkajian berkabung ini. Nah, teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah kasus untuk pengkajian berkabung ini, yaitu di sebuah desa di kota A ada sepasang suami istri yang baru 1 bulan menikah. Sang suami bernama Arza dan sang istri bernama Ningrum. Mereka satu sama lain sangat mencintai. Apabila Arza sakit, sang istri pun ikut merasakan sakit. Begitu pula sebaliknya. Ketika itu, Ningrum baru saja diketahui positif hamil. Arza dan Ningrum pun sangat senang dan berusaha semaksimal mungkin melindungi dan menjaga calon anaknya mereka. Nah, pada suatu hari, si Arza ini mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Arza meninggal. Ibu Ningrum mengatakan hal ini membuat Ningrum merasa sangat terpukul. Dia terus menangis, tidak mau makan, dan keluar kamar. Dia mengurung diri di kamar dan memandang foto Arza. Dia menjadi jarang berbicara dan terkadang sering teriak memanggil nama Arza atau suaminya itu. Dia sering berkata bahwa tidak percaya Arza telah pergi. Selain itu, dia sering terbangun dan menangis keras memanggil nama Arza atau suaminya. Saat pengkajian, Ningrum tampak lemas, wajah tampak kusut, kemudian selalu memanggil nama suaminya, merasa sedih, putus asa, dan klien juga susah berkonsentrasi. Ketika perawat bertanya, terlihat kantung mata yang sangat tebal, kemudian juga tanda-tanda vitalnya nadi 75 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darahnya 120/80, kemudian respirasinya 24 kali per menit. Nah, bagaimana kita melakukan pengkajian berkabung pada kasus tersebut? Oke, selanjutnya kita melakukan langkah keperawatan, yaitu yang pertama prainteraksi. Nah, di tahap prainteraksi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita perhatikan, yaitu seperti mencuci tangan terlebih dahulu, membaca buku reka medis, mempersiapkan alat, dan mempersiapkan diri. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap orientasi. Di tahap orientasi ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti mengucapkan salam, menanyakan nama atau alamat, kemudian juga sampaikan kontrak waktu, sampaikan tujuan, dan juga berdoa sebelum melakukan tindakan. Bisa saya berikan contoh seperti ini.
Assalamualaikum Pak Bu, saya perawat Kiki yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, sebelumnya apakah boleh saya melihat gelangnya Bu? Atas nama siapa? Tanggal lahirnya berapa Bu? Alamatnya di mana? Oke, seperti itu. Kemudian kita sampaikan tujuan. Nah, Pak atau Bu, di sini saya ingin melakukan pengkajian berkabung. Nah, nanti tujuannya agar supaya saya bisa mengetahui apakah berkabung ibu ini tuh kompleks atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita sampaikan privasi pasien, Bu, tidak usah khawatir, privasi ibu atau bapak akan selalu saya jaga. Apakah bapak atau ibu bersedia? Nah, ketika pasien mengatakan dia bersedia, kita langsung melakukan tindakan kerja. Tapi ketika pasien sedang berada di mood yang buruk ataupun tidak bersedia, ya kita tunda langkah kerjanya, seperti itu. Itu contoh di orientasi. Oh ya, jangan lupa juga sebelum tahap kerja itu berdoa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap kerja. Nah, di tahap kerja ini kita mempunyai beberapa pertanyaan yang nanti akan kita ajukan kepada pasien. Seperti ini ya teman-teman. Tabelnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengkajian berkabung ini. Nah, nanti di sini ada beberapa kriteria A, kriteria B, kriteria C, dan juga kriteria D. Nah, untuk kriteria A, ini ada beberapa pertanyaan cukup banyak, seperti yang pertama, pada bulan lalu berapa sering ibu atau bapak merasakan kerinduan? Yang kedua, pada bulan lalu ketika Anda atau bapak atau ibu merasakan kesedihan, apakah mengganggu kegiatan keseharian Anda secara terus-menerus? Nah, itu yang di A. Untuk kriteria B, seperti pada bulan lalu, sejauh mana bapak atau ibu tidak bisa menerima kematian seseorang? Kemudian pada bulan lalu, sampai sejauh mana Anda mengalami kesulitan untuk mempercayai orang? Dan juga pada bulan lalu, sampai sejauh mana bapak atau ibu merasakan pahit karena kematian? Kemudian selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan, orang yang mencintai merasa tidak nyaman untuk terus hidup. Di masa lalu sampai sejauh mana bapak atau ibu merasa bahwa bergerak, misalnya membuat teman baru, mengejar kepentingan baru akan sulit bagi bapak atau ibu. Kemudian pada bulan yang lalu sampai sejauh mana bapak atau ibu merasa mati rasa secara emosional atau mengalami kesulitan menyambung dengan orang lain. Nah, itu contoh di pertanyaan kriteria B. Untuk kriteria C seperti ini. Apakah kesedihan mengakibatkan kerusakan pada diri bapak atau ibu dalam sosial, pekerjaan, atau yang lainnya? Misalnya, apakah kesedihan bapak atau ibu menyulitkan bapak atau ibu untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari? Itu di kriteria C. Untuk kriteria D, memiliki salah satu gejala di atas, termasuk kerinduan dan setidaknya satu kriteria gejala B, berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Jawab iya atau tidak, gitu ya. Itu di tahap kerja. Memasuki tahap keperawatan yang selanjutnya, yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi ada 5 poin yang harus kita perhatikan, yaitu evaluasi kegiatan, simpulkan hasil kegiatan, berikan umpan balik positif, kontrak pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir akhiri dengan membaca hamdalah. Nah, kita di terminasi ini bisa saya beri contoh seperti ini. Pak, Bu, ini sudah selesai pengkajian berkabungnya atau sudah selesai kegiatan kita pada hari ini. Ibu atau Bapak mohon bersabar serta keluarga, dan kemudian juga semoga anak A husnul khotimah, bisa kita sampaikan seperti itu. Kita berikan semangat atau support kepada pasien. Kita juga melakukan umpan balik positif seperti bapak atau ibu sangat kooperatif sekali, kemudian sampaikan kontrak waktu. Pak, Bu, sesuai dengan pertemuan kali ini, untuk selanjutnya mungkin untuk memberikan data-data yang mungkin harus bapak atau ibu tanda tangani, seperti itu. Dan kita akhiri dengan membaca doa hamdalah seperti alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita sampaikan salam untuk mengakhiri. Assalamualaikum. Seperti itu. Kita bisa langsung kembali ke
nurse station. Oke teman-teman, karena sudah selesai, bisa saya akhiri. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.